sulit wawancara dia nggak jebol. Jadi yang tersisa nggak ada lagi. Kenapa blow on bahasa Inggrisnya? Kenapa? Bahasa Inggrisnya blow on dia. Yang satu lagi itu. Ya, silakan. Apalagi? Naikkan dulu herder sedis. Bang Rudi, si Robert Lele pengacara nggak laku, apakah ada peluang untuk kabur ke luar negeri? Robert Lele. Loh, dia kan sudah di Australia. Bukannya di Indonesia, masih di Indonesia? Bukan. Makanya aku bilang sekarang ini pelarian itu ada 3. Ke Amerika, Eropa, dan Australia. Kalau yang di Amerika itu dengan Henry Tarigan itu, dengan Sokatul Bekatul teman-teman. Kalau di Eropa dengan ibu yang coba lihat di Bamtri deh, ada videonya itu. Dan dia mengakui, kalau kalian mau lari saya bantu katanya. Ada 3 titik intinya. Ya, dan di Australia, yang di Australia itu Jusuk Bulu sama si mata hantu, Di Robert Lele. Ini Labu, ini sedikit ini saya pribadi nih. Tadi ada yang belum dijawab belum pertanyaannya sama Walabu. Biar aku masuk. Yang di Eropa nanti kita kontak lewat WhatsApp ya, Wak ya. Yang di Eropa ya. Nama-nama yang udah di Eropa. Nah, Eropa tepatnya di mana itu, Wak? Kalau siapa tunggu ntar, aduh udah terhapus pula. Kemarin ada ku bacakan itu. Kalau si Botaktron, si apa itu? Di Jerman atau Belanda dia itu? Belanda. Si Metatron masih numpang sama Oneness. Nah, Metatron ini lebih ngeri. Dia numpang sama perempuan ya kayak kumpul kebo gitu, satu kamar tidur ya kan. Lah dia kan ada istrinya. Ada istrinya kan di Indonesia. Di Indonesia. Iya. Jadi, Wak, berarti teman-teman ini dari nama wanita itu sebentar. Wanita itu depannya L, belakangnya A. Itulah sekarang teman kencannya si Metatron serumah mereka di Belanda. Waduh, si Bobby. Oke. Pak Egya silakan dibuka mute-nya dan open kamera. Mau dipertanyakan sama Bang Rudi silakan langsung Pak Egya. Tak biada dibantu teman-temannya di tap layar, di follow. Apa tuh? Metatron nonton. Biar aja dinonton. Mute-nya dibuka, Pak. Mute-nya, Pak. Mute-nya dibuka, Pak. Salam, Bang Rudi, dia Bater. Salam. Saya nih Kristen. Kan ada apa? Aku dengar tadi statement Bang Rudi. Di situ penghujat. Ya. Abang Rudi terhujat apa gimana itu sebenarnya? Nah, coba dulu jelaskan. Kalau terhujat. Kalau mengenai penghujat, ya aku jawab. Kalau mengenai penghujat, orang Kristen tidak bisa menilai si Edis. Yang bisa menilai si Edis itu adalah orang yang dia hujat, yakni orang Muslim. Orang Muslim sudah mengatakan dia menghujat. Bapak tidak bisa meralat itu. Silakan. Gini loh, seharusnya kalau memang ada indikasi menghujat, seharusnya kawan-kawan Islam yang ini ya, seharusnya melaporkan Edis. Ini laporannya sudah, Bang. Macam mana melaporkan dia di luar negeri? Sudah ada pihak dari NU, Muhammadiyah, MUI itu sudah ke sana, tapi dia di luar negeri, Bang. Ya. Tapi dan gini. Penghujatan dari Edis TV ini, sementara Bangku ya. Penghujatan ini bahkan dianalisa sama Pak Pendeta MEM sendiri. Ada yang namanya disebut dengan strawman. Pendeta MEM saja paham bahwa apa yang dia katakan tentang Al-Quran itu tidak bermaksud begitu. Artinya secara teologis bahkan sekelas Pak MEM pun sudah membuktikan kalau dia penghujat. Ya, ini namanya strawman. Jadi kalau masalah melapor kita nggak bisa melapor. Kenapa? Karena dia sebenarnya bukan menghujat Islam aja. Dia menghujat agama Kristen juga, karena sudah banyak yang bereaksi tentang Katolik pun dia hujat, Protestan garis arus utama pun dia hujat, mengatakan penyalipan karya iblis itu dianggap penghujatan. Karena saya udah baca jurnal ilmiah dari beberapa gereja-gereja menyatakan penyalipan itu karya Allah.
Nah itu ya, jadi dia tidak menghujat agama Islam saja, tapi menghujat dua agama tanpa kalian sadari. Tuh, lanjut Walabu. Nah, Gini, sebentar, Kak sebentar, Rifa. Le, sebentar. Aku dulu nggak Edi, lama ada anak-anak sebentar. lagi di pom nanti akunnya Nautan Nandar. Edis, Jadi aku nggak lama-lama. Edis Masalahnya berusaha, gini, kan Edis sebentar ada dulu. dibuat statement. Sabar Edis dulu, Bang. berusaha. Sabar dulu. Boleh saya ngomong? Bentar, Bang Egy, ya. Jelaskan Bentar, sedikit, Bang Egy, ya. jelaskan sedikit. Edis berusaha untuk dilaporkan ke Mabes. Tujuannya apa? Laporan itu nanti digunakannya untuk wawancara, untuk mengambil green card-nya, suaka. Makanya kemarin ada aku bilang, jangan laporkan. Kalau dilaporkan dia cepat mendapat suaka dan dapat green card. Silakan. Saya sering nonton Edis TV, jadi saya ini penggemarnya juga ya. Tapi kalau untuk menghujat saya nggak paham. Jadi kalau masalahnya dia pernah ada statement bilang kayak gini, kalau saya menghujat, saya akan lompat dari Monas gitu katanya Kak Rifa. Kenapa Kak Rifa nggak membantah omongan dia dari aja kayak gitu? Ngapain dilaporkan? Penting dia lompat. Apa yang mau dibantah? Kalau dia tidak menghujat, dia lompat dari Monas. Dia aja nggak di Monas, dia aja di Amerika. Gimana Bang ini? Ada-ada aja Bang. Udah Walabu aja yang jawab. Walabu aja paham itu. Lanjut Walabu. Harusnya dia udah mati kemakan omongannya sendiri sejak lama gitu loh. Ada. Kalau memang aku menghujat, aku lompat dibuktikan dong kalau aku menghujat. Itu dia. Masalahnya dia nggak siap dibuktikan lah ya. Udahlah Rudi, Kalau kau dia tuh siap ngomong dibuktikan, itu bau kali kau itu. Ngomong kau terus, udah bau. mulutmu dia udah. Herder itu harus baik. Herder harus baik. Turun dia. Ya. Dia cuma mau ngata-ngatain dong. Udahlah, giliran Kores wawancara ya. Lai, lu masih lama di sini, Lai. Masih bisa. Lanjut. Mantap. Ya. Jadi Lai ini sebelum gua nanya-nanya, gua mau ada cerita lucu dulu dikit nih soal Edis ya. Jadi gua kan nyimak banget tuh yang video dia di Amerika pas Agustusan, video dia ngomong di rumah siapa tuh tua-tua semua tuh orang Kristennya. Sama video waktu si siapa namanya anak Batak itu nelpon pas dia lagi live. Ingat lu Lai? Nah. Ingat. Nah ini yang anak Batak nelpon lagi live, lucu. Kalau lu inget lah sama yang Ikhwan yang inget juga. Jadi pas si anak Batak nelpon, Doi ngomong kayak gini. Lai, tolonglah aku dulu, pinjamkan aku dulu 15 jutamu. Tahu nggak lu Bang? Lai, tahu nggak lu? Ada kayak gitu kan ya? Tahu itu. Iya, ada kan? Pinjam uang dia live ini anak Batak nih, anak Batak ya, Rudi Simamora pinjam uang live ke Edis TV, Edis lagi live, dia angkat, dia jawab. Jawabannya out of the box, luar biasa. Gini lah ya, masalahnya kita orang jauh. Iya. Gimana nagihnya? Si anjir, Iya. Langsung si anjir. dimarahin. Orang ada minta tolong, yang dipikirin bantunya gimana caranya ini duitnya sampai enggak. Ini Edis mikir gimana nagihnya, Terus dia lanjutin lagi kata-katanya. Kita aja kalau orang dekat nagihnya susah, apalagi saya orang jauh ya. Buset, ini manusia kikir banget manusia ini satu. Itu satu ya. Oh, kikir nih orang nih. Muncullah yang kedua. Sebentar Kores. Iya. Donasi dia untuk suri di anak Batak 2,5. Donasi dia 2,5. 2,5 juta donasinya dia. 250.000. Anjir, 250 banyak banget. Bukan emang manusia kikir banget ini satu manusia serius. Kikir banget manusia. Terus udah gitu ya. Satu kikir. Terus ada dua video dia. Video yang di rumah orang tua-tua orang Kristen itu di Amerika sana, Lai. Tahu lu, Lai? Nah, di situ kan dia nggak tahu itu. Apa? Tempat orang Advent, jemaat Advent itu. Oh, tempat orang Ada Advent. saudaraku di situ. Ada saudaraku di situ. Dunia sempit ya. Ya iyalah ditahu. Nah dia lagi nggak tahu lagi di strap atau gimana, dia ditaruh di tengah-tengah ruangan, ngomonglah dia di sana. Yang videoin dari belakang kan gitu kan, ada yang videoin dari belakang nih. Nah dia ngomong-ngomong, katanya dia ini menghujat seperti ini karena banyak anak Tuhan itu dimurtadkan masuk Islam katanya kayak gitu tuh. Oh gue bilang ke situ dia paniknya. Nah terus di akhir video, lucunya di sini di akhir video dia bilang gini. Nah terus kalau misalnya ada yang mau kolekte ngasih persembahan kepada saya, nanti ke saya aja gitu. Nanti kalau mau ke Pak saya pudin aja gitu. Kita pisah, kita nggak gabung. Si buset gue bilang, buset. Aku ingat itu. Ingat ya, ingat kan?
Anjir, ini manusia kikir banget. Dia tahu donasi lagi banyak ke dia nggak mau digabung ini Saifuddin jadi timnya gitu. Itu terus udah diomong gitu, ada yang ketawa di video lah, ada yang ketawa, hahaha, ternyata yang videoin Saifuddin. Yang videoin siapa itu Saifuddin coba. Anjir, gondok jadi Saifuddin serius. Baru dia ketemu orang kikir kan, lu makan itu orang kikir tuh. Itu yang kedua lah. Yang ketiga, panti asuhan. Ada panti asuhan di Medan sana lah, gue lupa apa namanya. Cuma panti asuhannya Kristen punya gitu. Dia naik di room muslim, roomnya muslim, Bang Faruk, roomnya Faruk Siani Parada, naik di room muslim. Dapatlah gitu. Udah tuh kan. Ternyata si panti asuhannya curhat. Dia ini fans Edis. Udah disuruh sama Bang Faruk, naiklah ke sana. Lu kalau naik di sana bisa dapat 10 kali dari sini gitu. Nah, itu dia masalahnya, abangku. Kagak dikasih naik gua, abangku. Anjir lu, kikir banget. Jangan sampai ini maksudnya viewernya Edis itu di otak Edis ya. Jangan sampai viewernya Edis itu uangnya lari ke tempat lain gitu. Kayak gitu dia. Emang kikir banget ini manusia. Aduh. Tidak mau berbagi. Namanya tidak mau berbagi. Mana mau rentenir orang susah, udah jelas orang itu datang susah, nggak punya uang, minjam, kan disikatnya bunga 20%. Sesudah itu nggak bisa bayar, kan dihantamnya terus. Kayak gitulah si Edis, nggak mau dia berbagi. Iya emang nggak mau. Ini soalnya gini lah, kalau gue lihat ini kan, kalau misalnya gue lihat penghujat di Islam ya, dan salah satunya Edis, mereka kan golongan dari ekonomi menengah ke kuburan gitu, bukan ke bawah lagi, ke kuburan dia. Nah, si Edis ini salah satu yang begitu. Tiba-tiba dia dapat uang banyak, uang kaget gitu, sehingga kikirnya tuh keluar, sifat aslinya keluar. Baru kan dia megang uang banyak ber-MM begitu kan, baru dia itu. Dan satu lagi yang paling lucu, dia bilang gini, yang ingat waktu 17 Agustus entah apa itu ya, dia gini bicaranya. Video saya banyak dipakai orang lain yang dapat dolar, katanya aku enggak ada. Memalukan sekali. Ada gue bilang, ini laut penginjilan gitu, atau memang nyari AdSense konsepnya gitu loh. Coba lu lah ya, lu udah lama punya YouTube gitu kan, gua udah lama punya YouTube. Kalau ada orang misalnya baik dari Kristen maupun Islam melive-kan kita, ada kita strike, ada kita maki-maki gitu kayak Edis, ada nggak pernah kan? Emang manusia ini munafik satu nih anjir. Iya. Yang bicara itu cuma 2 orang, yakni Saifuddin, ingat dulu kan? Saifuddin ingat gua, iya. Bayar. Nah, baru mungkin diajari si Saifuddin lah, si Edis. Jadi mereka dua ini kan sudah satu kamar ini. Oh iya bener ya, di situ belajarnya dia. Belajarnya di situ ya. Kamu nanti kalau YouTube strike aja kalau ada yang gitu-gitu ya. Aduh, emang ke duit larinya nih orang nih, emang ke duit serius. Nah itulah ya apa? Berbagi. Kikirnya miliaran dapat dia. Kecil suara Wak Labu, suara Wak Labu kecil. Ya, dia dapatnya miliaran. Ini sama Kores nih. Kores, kecilin volumemu ke TV dia suaranya. Ya. Dia dapat 4 miliar, ya dikasih lah Rudi Simamora 15 juta, berapa persennya lah itu kan. Tapi dia nggak mau kehilangan 1 rupiah pun nggak mau. Nah itu ngerinya dia tuh. Iya ya, jadi tiba-tiba nggak percaya Tuhan gitu loh. Orang kayak gitu nggak percaya Tuhan. Aduh kalau uang dikasih ke sini nanti ini kapan jadinya gitu kali mikirnya. Nah ini nyangkut ke situ lah. Apa-apa? Sebentar. Satu lagi, dia selalu pergi kemana-mana bilang gini, saya dipersekusi. Entah siapa mempersekusi dia. Makanya saya lari ke luar negeri. Padahal kita semua tahu, kalau kalian masih ingat, nanti cari di Al Ayyubi Channel ada tuh. Tahun 2021 dia menghujat Katolik, diingatkan sama Bob Samtir Simbolon. Tahun 2023 dihinanya lagi Katolik penyembah patung berhala. Bob Samtir Simbolon nggak terima, digertak, dia mau dilaporkan, dia lari ke Singapura. Dia lari itu karena digertak Bob Samtir Simbolon. Bukan karena dipersekusi. Aduh. Itu gue ingat banget itu. Pokoknya orang-orang yang dia hujat itu marah banget, sampai ada waktu itu zaman streamer ya, Ikhwan. Ada satu orangnya dia berdiri di atas genteng, terus bilang, kasih tahu aja saya di mana rumahnya itu, nanti saya datang ke sana, saya penggal lehernya. Buset, sampai digituin ya, gimana nggak bergetar itu lutut, sampai kayak gitu loh. Lagi berdiri di atas genteng itu orangnya tuh. Iya, jadi dia lari keluar Terakhir negeri kabar, itu. Wak Labu, di terakhir kabar ada namanya Pendeta Daniel itu yang juga viral ada itu. Dia wawancara Kudis TV. Coba jelaskan itu, Wak. Itu kok kritisi itu ya. Beliau ini sama dengan pendukung para penghujat. Dia nggak ngerti apa apologet, apa hujater.
Kan ada TikTokku, Pak Pendeta, hati-hati gue bilang. Apa namanya ministry gitu ya. Apa namanya itu, lupa aku. Mereka punya kantor di Indonesia juga. Jadi saya ingatkan, dia itu sedang mendukung seorang hujater. Bukan seorang pendebat atau seorang apologet, bukan. Halo guys. Beliau bilang apa? Banyak jasanya ini kepada Kristen. Jasa apa? Gue bilang. Inilah membuat jadi berbahaya ya. Lama-lama kalau kalian lihat kan kalian jadi pala juga. Ini orang pala tak samperi kan gitu kan. Nah ini ku ingatkan, jangan didukung orang Hah? Lek? Siapa Lek? Makan kok nggak ada sambal? Ada dong. Kita suka ayam balado. Ada ayam balado guys. Sangat ada ayam balado. Aman? Enggak, ini aman nggak? Waduh, gimana nih? Kok makan guys? Aman ya? Aduh, capek kali nggak ada bini guys. Nggak ada yang bangunin ngajar ngaji. Aduh. Kita selesai makan, baru mulai ternyata. Iya dong, panasin makanan dulu guys. Nah, yuk nonton lagi. Wak Labu, hidup Wak Labu, hancurkan Edis. penghujat. Sama dengan MYM dulu. MYM. Waktu kalian dia palak sama si Paul Zhang itu kan, dia sudah DPO Paul Zhang, dia udah diteleponin nggak bangun, nggak ikhlas dibangunin. Kan digertak waktu itu, yang dikobarkan oleh si Julius itu bilang ya, kalau ini kan DPO begini berduduk sama, takut dia kan. Nah ini makanya aku bilang, kadang orang-orang ini nggak ngerti apa yang diucapkan. Mbak pahlawan serius, apa kontribusinya ke Kristenan? Nggak ada. Lanjut. Itulah maksud gua tuh, apakah dengan misalnya contoh membahas Islam itu kontribusinya sangat banyak kepada Kristen gitu. Kalau di Islam kan kontribusi banyak itu lu bikin masjid, lu bikin pesantren, bikin sekolah, kontribusi banyak gitu kan. Atau buka Jumat Berkah, kontribusi banyak. Lah ini kok ngebahas agama orang lain dibilang kontribusinya banyak sama Kristen ya. Otaknya gimana yang seperti ini gitu. Otaknya pindah ke jakun kayaknya, hampir ketelan kayaknya itu otaknya. Ini ada dua nih. Kita izin sapa dulu Herder Edis Kudis TV dulu ya, mana tahu ada yang mau speak up tentang Edis TV ya. Bang James. Ya, silakan. Bang James. Pak Jeff. Bang James sama Pak Jeff mohon buka kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang muslim. Ya. Pak James. Selamat malam. Malam bisa buka kamera Pak James? Oke. Saya undang di sini Pak ya. Sudah saya tahu. Oke, silakan mau bertanya kepada Malam. Lek Rudi. Mohon teman-teman dibantu di tetep layar, di share ulang, di posting ulang, dan jangan lupa di follow ya teman-teman kita di atas ya teman-teman. Silakan Pak James. Lanjut sama Pak Rudi. Selamat malam Pak Rudi. Pak Rudi. Malam. Pak Rudi mana? Saya mau tanya, Anda ini pendeta atau apologet? Kalau pendeta itu Pak, penjaga kuil. Tunggu, jadi saya di kekristenan, ya Saya makanya tanya, aku jelaskan Anda dulu. Ya, ini hamba Tuhan. makanya saya tidak mau jadi pendeta sampai kapanpun karena itu penjaga kuil dan itu di kekristenan sebenarnya haram. Ada di kekristenan itu zaman Zeus, nabi-nabi Zeus itulah yang dinamakan pendeta. Saya ini seorang pendebat. Oke, Anda kan pendiri Rumah Terang ya. Ya. Nah, saya dengar Anda ini seorang hamba Tuhan, pendeta yang berkhotbah di gereja. Apa benar itu? Saya bukan pendeta. Pendeta itu najis di kekristenan dan saya bilang, kok terus tetap dipaksakan saya harus jadi pendeta? Oke. Ya sudah. Terus yang kedua ini, Pak Rudi Ones, ini ada masalah apa Anda sama Edis? Edis itu kan cuma mau bantu soal Rudi Simamora. Nah, soal Rudi Simamora ini, dia cuma bicara sama Edis untuk... Nah, setahu saya, Pak Rudi Yohanes ini kan dalang donasi untuk bantu Pak Rudi Simamora. Kok sekarang kenapa dibiarkan kasus perkaranya itu? Oke, aku jelaskan. Saya tidak pernah menggalang donasi untuk Rudi Simamora, itu keliru. Yang saya galang itu donasi agar saya bisa mengurusi kasus hukumnya. Bukan Rudi Simamoranya, tapi kasus hukumnya nih, prosedur hukumnya atau apa namanya ya,
jalan hukumnya lah. Oke. Dan Sekarang sebentar, saya tanya. jangan dipotong dulu loh. Oh, ya. Kamu tadi bicara nggak saya potong. Siap. Ya. Lanjut. Nah, jadi waktu itu tanggal 18 Oktober mulainya. 1 November, jadi saya memungut donasi untuk saya berangkat ke Medan, mengurusi Rudi Simamora hanya 13 hari, nggak lebih dan tidak kurang. Jadi jangan salah artikan. Kalau Bapak tanya, kenapa saya tidak urusi sekarang? Kan saya sudah umumkan saya berhenti. Kenapa saya berhenti? Karena banyak yang iri, terutama waktu itu namanya PC The King. Dia ribut. Bahkan dia bilang gini, itu settingan si Rudi. Buktinya kan ketika pra-peradilan, kenapa tidak ada pelapor di situ? Saya bilang, kamu on. Yang dilawan itu bukan pelapor di pra-peradilan, tetapi pihak Polresta. Ada sesuatu yang tidak tepat menurut kami, maka kami buatlah pra-peradilan, kan gitu. Videonya ada waktu pra-peradilan segala macamnya. Nah, waktu si Edis bulan 5 mengatakan itu, saya kan tidak ada ribut. Saya anggap dia masih kekanak-kanakan. Dan dia baru ke Amerika, jadi wajar. Waktu itu kok nggak salah, memang ada saya hanya sekali saya ribut, udah. Dan waktu itu saya stop, karena saya waktu itu KKN, udah. Bulan 9 kemarin, kan dia mengeluarkan statement. Salib itu adalah rencana iblis. Kemudian saya ngajak debat. Ingat ya Pak, bulan 5 tidak ada saya sentuh lagi dia mengenai Rudi Simamora, karena saya bilang, tunggu Rudi Simamora keluar, nanti saya berurusan dengan dia. Sudah. Bulan 9 dia keluarkan statement itu, saya ajak berdebat, dia nggak mau. Ketika dia tidak mau, ya saya buat video untuk menjawab tentang dalil dia. Kemudian esok harinya, dia bukannya malah berdebat, tapi mengulang lagi peristiwa yang bulan 5. Wow, dengan dibumbui, saya menghabiskan donasi itu untuk diri saya sendiri. Padahal sudah saya jelaskan, ketika dia mulai masalah itu bulan 5, saya sudah jelaskan, kau tuh keliru, Dis. Rudi Simamora dipenjara di 2 tempat. Pertama di Polrestabes, yang kedua di LP. Yang di Polrestabes, saya urusi dia dengan baik dan benar. Yang di LP memang saya nggak urus. Kenapa saya nggak urus? Karena saya sudah stop, berhenti. Tanggal 1 November, nanti videonya ada di apa itu ya, punya si apa itu ya, ada carilah Al Ayyubi channel, cari yang 2024 ya, silakan. Nah, oke, saya bicara lagi. Katanya Pak Rudi Yohanes tadi bicara, Anda urus soal yang di perkaranya, perkara si Rudi Simamora. Nah, perkara itu kan di Mabes Polri, kenapa Anda tidak bantu? Itu bukan di Mabes Polri, di Polrestabes Kota Medan. Di Polres Medan, kenapa Anda tidak bantu? Siapa bilang saya tidak bantu? Saya bantu. Saya ke sana, bertemu dengan dia, bertemu dengan istrinya. Kami masuk persidangan, kami duduk persidangan. Ku bawa 7 pengacara. Foto-fotonya mau lihat? Ini foto-fotonya. Aduh. Makanya fitnessnya di situ terlalu. Dia nggak tahu masalah, bahkan dia sok-sokan. Pra-peradilan itu kan surat menyurat kepada hakim. Sejak kapan pra-peradilan surat menyurat kepada hakim? Pra-peradilan itu, Pak Rudi Yohanes, pra-peradilan itu karena itu adanya pra-peradilan karena dia keberatan atas tersangka. Tersangka Ya. makanya itu dia ajukan pra-peradilan. Tersangka, penangkapan, baru Ya itu SP3 dan apalah. Ya itu Nah. pra-peradilan itu hanya 7 hari. Itu Betul. diputuskan oleh majelis hakim atas dia statusnya dia sebagai tersangka. Bukan hanya tersangka, Bukan penangkapan. soal untuk perkara, untuk putusan. Betul. Nah, kalau seandainya Anda bilang itu Anda tidak mengurus, ya dia karena keberatan sebagai statusnya jadi tersangka. Karena saya urus. saya tidak tahu rekam jejak Anda pada saat dia masih status saksi sehingga dinaikkan menjadi status tersangka.
Di mana posisi Anda? Tunggu dulu. Aja Rudi Di aja. mana dia posisi saksi? Anda? Makanya itu, Sebentar, makanya James Bond. itu pada saat pada James saat Bond. dia, ya, tunggu saya Dengar cerita baik-baik. dulu. Aduh. Tunggu Gantian saya kita bicara. Tunggu tadi Gantian kita- saya Bentar James Bond, bentar James Bond. Gantian James Bond. Biar jelas, Rudi Simamora ditangkap saya nggak ngerti ya, di dalam KUH pidana itu nggak ada istilahnya diamankan, yang ada ditangkap. Dibawa dia dari rumahnya ke kantor polisi malam. Paginya saya kirim pengacara ke sana. Dan waktu itu uang belum ada. Masih menunggu pagi bom live, dapatlah siang sekitar 5 juta sampai 9 juta kalau nggak salah. Sudah. Langsung besok hari itu malam saya berangkat ke Medan. Sudah. Kami urusilah dia mulai kasus di polisi sama kasus pra peradilan. Kenapa kami langsung pra peradilan? Karena tanggal 17 malam dia ditangkap, sudah diamankan ke kantor polisi. Subuhnya jam 2 langsung tersangka. Gimana sih Bapak ini? Ya oke, Anda itu sekarang saya tanya, Anda itu uang dari mana untuk bantu Rudi Simamora? Uang dari mana Anda dapat? Kalau seandainya itu uang pribadi Anda katakan itu uang pribadi. Ini kan uang dalangan bantuan orang. Sekarang saya tanya, itu uang dari mana? Anda bantu Rudi Yohanes itu uang dari mana? Tunggu dulu. Anda harus Si Nandar nggak live lagi, Nandar. Anda harus buktikan. Nah, makanya Nandar, itu. kau live nggak, Nandar? Ada bang, Makanya- aku yang kan di YouTube. Makanya itu Tunggu, cari dulu. Riva MOW. Macam nggak tahu aja kawak labu. Pada punya aku sering jadi tembak. Sudah lama. makanya itu Anda tidak bantu. Bentar Rudi Bang James, Simamora. Bang James, sabar. Oke, aku turunkan aja James Riva. ya. Kita cari yang lain aja Riva karena dia nggak MOW. nyambung, udah Dan- dikasih paham. Jangan diturunkan dulu dia. MOW. Ya, Ya, Jangan diturunkan dulu dia, biar ku jelaskan sama dia. Inilah orang-orang Ya, naik yang nggak dulu, paham. Bang Oh, ini ada James. Riva. Tar. Kalau bisa nampakkan wajah ya, nampakkan kamera ya Bang ya, hidupkan lampu ya Bang ya. Nggak usah nampak wajah. Biar seru. Ini Bang Nandar, Oke. Ante Mika. Karena sudah terjawab semuanya sama Bang Rudi. Ya, terima kasih lah semuanya. Sudah malam juga mau tidur. Oke, terima kasih. Barakallahu fikum. Ini Ya, Bang Tante Nandar, Mika. Ante Oke. semuanya. sama Kores ya. Atur ya, Komal ya. Assalamualaikum. Aku mau ini dulu. Mau menjauh dari. Baik, gue mau nanya lagi. Tunggu, ku jawab dulu Oh, iya. tadi. Beliau ini lucu. Itu kan uang orang, memang uang orang yang bilang uang aku siapa. Makanya aku bilang orang-orang ini nggak ngerti. Memang itu uang orang. Dan apakah sudah kugunakan untuk dia? Sudah. Terus apa lagi? Iya, Bang. Silakan. Saya tahu itu uang orang. Makanya itu saya mempertanyakan uang orang itu, berapa uang orang itu sudah terkumpul. Makanya itu Kan sudah saya kita jelaskan. Makanya itu kita itu mempertanyakan uang donasi atau uang yang terkumpul itu, walaupun abang bilang bukan uang donasi, uang terkumpul itu ada berapa yang terkumpul untuk bantu Rudi Simamora. Ya, ku jelaskan ya. Pertama, banyak isu-isu yang mengatakan uang yang sudah masuk ke Pak Rudi Yohanes ini oknum ya, mengatakan bahwa Kok turun? Siapa yang nurunin? Kok turun? Woi, jangan di-kick moderator. Woi, kayak mana sih? Biar aja. Tak ada. Kenapa tiba-tiba turun? Ya. Nah, nggak apa-apa, ku jawab. Jadi orang ini tidak paham pada bulan November setelah kami kalah pra peradilan, kalau nggak salah aku tanggal 11 kami kalah hari Senin, ya. Itu langsung saya umumkan. Donasi yang terkumpul 78 juta. Dan waktu itu sudah saya live-kan itu, ini untuk ini, saya tunjukkan, saya spill juga bayaran-bayaran kepada mereka berupa transferan. Ini masih ada yang tersisa ya. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Nih Pak James lagi di mobil kan ya? Nyalain aja lampunya Pak James. Jangan, nanti tabrakan dia. Saking asik-asiknya apa kan? Ya, saya di mobil, betul. Saya dalam perjalanan. Oh, dalam perjalanan. Hati-hati Pak. Soalnya kalau Bapak kenapa-napa, kalau Bapak kenapa-napa ini nggak bisa tanggung Pak. Turun. Udah ganti yang lain aja, kasihan. Ya, oke, kita cari yang bisa buka kamera ya buat teman-teman yang ingin Kristen minta naik ketik 1 ya biar saya jambak ya. Ini banyak kali nih, saudara Muslim pun ada. Buat teman-teman Itu yang Rana Rani itu Kristen. Rana Rani. Hah? Oh ya, Kak Rana Rani. Rana Rani monitor. 1, 2, 3 izin 1 turun nih Kak Rana Rani. Jadi buat teman-teman konten yang mau minta naik. Yang penting suara. Ya. Nggak nampak Buat wajah nggak teman-teman apa-apa, yang Kristen, penting suara. oke, saya naikkan 1 ya. Yakub, Yakub apa tuh? Boti atau? Yakub Botel. Silahkan kalian lampiaskan apapun kepada Like Rudy ya, tapi dengan sopan ya. Buat teman-teman jangan ini ya, yang teman Muslim tolong dibatalkan ya permintaannya. Oke, selamat malam Siaga Gulo. Siaga Gulo. Ya, selamat malam. Oke, silakan ada mau dipertanyakan kepada Like Rudy, silakan. Iya, ini Like Rudy ini ya mungkin Bang Rudy kamu itu udah tahu orang bahwa penipuan tentang donasi. Jadi sekali berbohong baru Bang Rudy, jadi sampai selamanya pun itu tidak akan percaya lagi orang. Jadi ya bagaimanapun alasan begini-begini itu ya terbuktinya itu anak bata itu masih di dalam penjara. Ya memang bapakku Kapolri sehingga bisa kukeluarkan dia dari penjara kan enggak? Ya kalau memang tidak bisa menjamin mengurusnya jangan minta donasi. Jadi itu uang orang itu loh Bang Rudi. Jadi saya paham Bang Rudi ini maksudnya begini. Abang Rudi ini nggak ada permasu lagi gitu. Jadi gitu. Maksudnya kurang permasunya lagi Bang Rudi. Jadi nggak bisa ngumpul donasi lagi Bang Rudi gitu maksudnya itu. Siapa bilang aku nggak bisa ngumpul donasi? Kalau aku mau aku kumpul masih bisa. Ya tinggal orang bodoh lagi lah yang mau ngasihnya kalau Bang Rudi. Siapa bilang orang bodoh? Belum ada orang oten sejujur aku. Edis aja ngumpul donasi tidak pernah dibilangnya berapa yang masuk per hari. Kalau aku dulu per hari segini, ku live kan. Rudy Simamora itu juga aku live kan per hari. Kasihan Bang Rudi. Orang kalau memang apa nggak bertanggung jawab minta donasi ya jangan bilang ngurus-ngurus gini. Buktinya ini walaupun banyak alasan orang nggak percaya lagi. Di mana letak tidak bertanggung jawabnya? Sebentar, di mana letak tidak bertanggung jawabnya? Ya buktinya itu anak bata itu yang di dalam penjara itu ngeluh-ngeluh, mengatakan bahwa dia. Jadi maksudmu, tapi tunggu, maksudmu seumur hidupku ku korbankan untuk dia. Kau lah dulu ngurus, sanggup gak kau? Bukan, tanggung jawab itu, kepercayaan itu, uangnya kemana? Busuk. Beli rumah, beli tanah gitu. Kau buktikan aku beli rumah dari punya si Rudy Simamora, hebat kau. Kalau dapat kau buktikan aku beli tanah, beli rumah dari donasinya uangnya itu mau kemana? Kemana dibuat? Dengar baik-baik ya, dengar baik-baik. Donasi itu terkumpul 78 juta. Untuk Rudy Simamora aku kasih 5 juta. Untuk istrinya kalau nggak salah aku ada juga 5 juta. Sudah. Sisanya aku gunakan untuk mengurus dia di polisi dan di pra-peradilan. Setelah kami kalah pra-peradilan, aku stop, aku mundur. Paham? Ya, yang penting begini Bang Rudi, bagaimana alasannya? Jadi Gak tinggal orang bodoh lagi. Tinggal orang bodoh lagi yang percayalah samamu. Dari caramu aja udah banyak apanya. Oke lah Dari ya. mana kau tahu orang bodoh yang percaya sama? Justru orang yang percaya sama Edis tipu itu orang bodoh.
Tanya Edi Bukan masalah sekarang. percaya sama Donasi Edi dia TV. sudah terjun bebas. Kenyataan tanggung jawab kamu itu nggak jelas. Buktinya Nggak jelas di mana coba? Nggak jelas di mana tanggung jawabku? Bah. Yakub kabur dia, turun dia. Ya udah. Ternyata kawan. Le Rudi, Nggak nanti usah kalau Sebentar. ya Sebentar. Ternyata kalian lihatlah cerminan, ternyata oten-oten. Kalau ini oten, ku bilangnya, kalau kami Kristen. Oten-oten ini banyak yang on. Apa buktinya? Masa Rudi Simamora masih di penjara dibilangnya, aku nggak keluar dia ku buat. Kalau nggak sanggup mengeluarkan jangan di... Kan Kasih ke Edi kawan. yang apa Dia tuh? kira orang mengurusi kasus hukum itu harus keluar. Halo. Banyak Yang nggak usah juga kaget ya RT. kenapa dia kabur, namanya juga junjungannya Edis. Jadi ya udah biarin aja. Nah, ya, next, Yakub, Betty. Ayo silakan yang lain. Cuman agak cerdas lah ya. Yakub buka kamera Yakub. Yakub buka kamera Yakub. Assalamualaikum. Yakub Islam. Jadi mohon teman-teman yang muslim mohon dibatalkan permintaan ya. Di sini kita khususkan terhadap untuk orang yang ingin mempertanyakan sesuatu kepada Rudi ya. Jadi Itu buat atas nama teman-teman Gerard, atas nama Gerard, Tante Mika. ya. Oke udah hujan Mbak. Gerard naik. Silakan Gerard buka kamera Gerard. Nggak apa-apa, nggak usah buka kamera pun nggak apa-apa lah. Iya. Yang penting suara ada. Halo. Oke. Pak Rudi. Ya. Bang Yonatan, itunya Bang Yonatan, stiker Bang Yonatan. Ya, jadi saya itu adalah pemerhati apologet Kristen. Anjay. Saya ngikutin semua. Saya ikutin semua apologet Kristen. Saya di sini berdiri ingin mengetahui. Saya dari kemarin-kemarin tidak ada untuk naik di room siapapun kecuali di roomnya Erben. Jadi begini, Le Rudi. Sebenarnya memang ini bermula dari naiknya anak Batak ke Stop. Karena saya waktu itu KKN, saya biarkan aja Edis. Cuman sekali dia saya tegur. Itu keliru. Yang benar. Ada yang nanya nih ke Bang Daman, ini live delay bukan delay, kita ulang lagi. Mana tahu yang tadi kelewatan gak sempat nonton, kita ulang lagi. Jadi inilah, jadi bisa diulang-ulang gitu guys ya. Ulang, lanjut. Benar adalah bulan 9 kemarin si Edis membuat pernyataan bahwa iblis salib itu adalah rencana iblis, rancangan iblis. Jadi aku ngajak dia debat, dia nggak mau. Ketika dia nggak mau, ku buatlah video jawaban. Setelah ku buat video jawaban, Edis menjawabnya dengan apa? Rudi Yohanes, kau kalau mau debat sama aku, urusi dulu anak Batak. Kemana kau makan uangnya? Bla 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 bla, dipanjanginnya. Itu keliru, gara-gara Rudi Simamora nelponnya, keliru. Itu sudah saya stop bulan 5. Silakan. Nah, sekarang begini, yang saya tanyakan, kita kembali lagi ke kasus anak Batak. Sebenarnya legal standing posisinya Le Rudi itu tuh di mana? Apakah seorang pengacara di saat itu, atau hanya mengkoordinir biar supaya proses hukumnya dapat berjalan? Mengkoordinir, berarti bukan pengacara ya? Bukan. Pengacara saya pakai 7. Kalau saya pengacara ngapain saya pakai itu? Sendiri saya menghadapi. Kenapa dipakai 7? Itu kan pasti pemborosan. Ya, pada saat itu yang terpikir dari kita adalah karena ini kasusnya penistaan agama itu nggak bisa lolos. Keinginan kita mencoba bahwa di pra peradilan itu bisa kita menangkan. Karena banyak kita lihat beberapa kelemahan. Tadinya nggak 7. Kita pakai waktu itu pertama 2. Karena 2 kita pikir dari kepolisian ada 7. Kita pakai 5 kawan-kawan dan tidak dibayar. Satu orang pun tidak ada dibayar. Kemudian dibilang kita perkuatlah dengan doktor. Maka kita datangkan doktor Manotar Tampu Bolon dan kawannya Marga Panjaitan. Makanya kami 7. Tetapi pra peradilan itu 2 kali diundur. Jadi dokter Manotar jadi nggak sempat ikut ketika sidangnya yang
Ketiga kali, yang pertama diundur lagi. Silakan. Lae. Bentar dikit ya. Lae. Ini yang lu bongkar kafenya lagi nonton di bawah. Iya, Henry Tarigan lagi nonton. Oh iya. Oke, sekarang kembali lagi. Sementara yang saya dapat informasinya Bukan Henry Dr. Tampu Tarigan itu, Bolon- bukan Henry Tarigan, dia ganti nama. Tadi akunnya Lisa Winner, jumlah followernya juga gitu juga. Dia ganti akun nama Henry Tarigan. Boleh saya lanjutin? Oke. Dr. Tampu Bolon itu saya dapat informasi belum mendapatkan bayarannya. Bagaimana? Itu dari Kemarin sudah saya klarifikasi ya di grup, kami masih punya grup pengacara. Saya klarifikasi yang mana Anda belum bukan bayaran, dia tidak ada saya kasih bayaran, tidak ada. Dia bilang tidak dikasih tiket PP. Akhirnya saya jelaskan. Mendatangkan dia pertama aku kasih 9 juta. Itu kepada temannya. Dan saya kasih juga ongkos menjemput mereka ke bandar udara di luar Medan itu, bukan Kuala Namu, yang satu lagi itu Silangit. Sudah dari sana mereka dijemput pakai mobilku waktu itu, baru dibawa ke Medan. Sudah. Baru besoknya entah berapa itu ku kasih dia 3, dia bilang kalian mau pulang dari mana? Kami dari Silangit aja. Di Silangit itu biayanya murah kata dia. Oke. Itu sudah saya buktikan kemarin ya, dan beliau tidak ada lagi protes. Sebentar. Ini kutunjukkan apa saya ya, kiriman ke dia. Sabar. Ini kemarin nah ini sebentar ya. Ada saya ini. Salah satu ini tiket yang dia bilang itu tidak ada, inilah dia. Beliau saja nggak ngerti, karena kan dari Silangit itu katanya 1.200.000. Ah ini saya kirim tanggal 30. Ya tanggal 30 mana ini? Nggak bisa dilihat ya. Oh aku gimana nih? Oh, nggak bisa lagi. Tes. Tunggu. Sebentar. Ini aku balikkan dulu ya. Sabar. Ini. Kok nggak bisa ya? HP ku nggak bisa nampak. Oke, sambil ini sudah. Oh ya, lanjut. Ini nih. Tanggal 30 bulan 10 aku transfer ke rekening beliau 2 juta dan 1 juta. Inilah untuk ongkos PP. PP itu kan 1.250.000 kata beliau. Oke. Nah, kemudian sebentar. Ketika waktu itu kami kira kami sudah mau sidang waktu itu ya, ternyata nggak jadi juga. Ini tanggal 10 bulan 11. Ternyata diundur lagi. Ini ku kasih orang itu uang saku semuanya 2 juta masing-masing. Karena waktu itu kami kira kami sidang tanggal 11. Ternyata diundur lagi. Sudah ya. Terus ini waktu pulang. Sebentar dulu. Dia datangkan, ku bilang tadi datangkan. Ini dia waktu pulang, bukan PP. Ini pulangnya. Tanggal 5 bulan 11 itu 1,5 juta saya kasih. Karena dari apa tadi ku bilang itu? Dari daerah yang ku bilang itu. Katanya 1.200.000 dari situ. Mereka yang minta. Apa yang mereka minta itu ku kasih. Jadi kurang apa lagi aku? Kalau kurang puas itu masalah lain. Silakan. Oke. Kenapa memakai pengacara yang dari jauh sementara di Medan itu banyak pengacara, oleh Rudi? Oke, ku jelaskan. Aku sudah tanya pengacara Medan paling minim 20 juta. Sementara aku belum punya uang waktu itu. Ingat ya. Kekeliruan kalian berpikir, kalian kira uang itu langsung terkumpul 78 juta. Enggak. Hari pertama 5 juta. Bagaimana aku mau bayar pengacara dengan 5 juta? Enggak bisa kan? Aku telepon kawan-kawan karena dia harus segera ditangani. Malam itu, dari pagi sampai jam 11 malam, pengacara standby di Polrestabes. Pakai apa aku membayar? Untung mereka mau pro bono. Tapi, tolonglah. Salah nggak aku kasih dia penginapan, transportasi, akomodasi, makan dan segala macamnya.
Pakailah ini kalian dengan baik dan benar. Jangan kalian kira uang itu sudah ada 78. Kalau ada 78 langsung ada yang ngirim, enak. Ku pakai lokal. Sini. Berapa? 20 juta nah. Tapi karena ada 5 juta, bisa nggak aku bayar? Tidak ada pengacara, kalau mau bayaran ya. Tidak ada pengacara, ingat ini, yang mau dicicil. Tidak ada itu. Bayar di muka semua. Silakan. Oke, teman-teman saya juga banyak pengacara kok, Le Rudi. Jadi masalah pembayaran itu kan tergantung dari komitmen kita antara kita dengan pengacara. Apalagi kalau sudah berteman. Jadi betul, itu tidak kalau berteman. Sebentar, aku tidak ada berteman dengan orang pengacara di Medan itu ya. Jadi yang mau aku maksud di sini, kalau kita mencari yang profesional, nggak mau itu dicicil 2 juta dulu, 2 juta, nggak terasa. Sementara dia minta 20 dan ada yang 30. Satu surat kuasa. Sementara Rudi Simamora 2 surat kuasa. Silakan. Oh, jadi seperti itu. Yang setahu saya sih, sudah mulai paham? Tadi kan, sebentar. Sudah mulai paham kenapa aku tidak. Sebentar. Sudah mulai paham kenapa aku tidak langsung cari pengacara untuk membayar, karena uangnya tidak langsung terkumpul blok 70 juta, tetapi bertahap. 5 juta dulu hari ini. Besoknya itu dapat 10 juta, gitu-gitulah. Silakan. Sementara tadi Le Rudi bilang ada pengadilan yang dipending selama seminggu. Itu kan bisa dirubah masalah pengacara. Itu kan tim itu kan bisa sesuka hati kita untuk merubah. Tinggal cabut kuasa dan segala macamnya. Betul. Betul saya bilang bisa dirubah. Tetapi saat itu yang terpikir sama kita, kan kita pikir ini dibatalkan hari ini, minggu depan jadi, kan itu. Ternyata nggak jadi juga, kita nggak tahu. Mana bisa kita atur-atur pengadilan. Kami sampai ribut, sampai mau kelahi, ada videonya. Masa nggak kalian lihat videonya itu? Mau kelahi, oi. Oke. Jadi harus bagaimana lagi? Iya, aku cuma butuh klarifikasi aja kok. Di sini tidak ada menyerang Le Rudi atau apapun itu sebentar. untuk menyudutkan. Setelah itu, PC The King ribut sama seperti Bapak ini. Kenapa nggak pakai satu? Kenapa? Oke, saya mundur. Tolong kau urusi Rudi Simamora PC The King. Mau PC The King? Tidak mau kan? Hanya ngomong aja, bicara aja. Wah. Disuruh mengurusi tidak mau. Sekarang ini kita nggak butuh omongan, yang butuh aksi. Untung ada Ito Ida mau ngambil alih ini. Cuman kita kan nggak tahu. Masa kita tanya, Ito Ida berapa kau dapat gini? Nggak perlu, itu urusan dia. Saya nggak mau sil. Karena saya sudah merasakan bagaimana mengurus Rudi Simamora 2 kali. Tahun 2023 Bapak tahu nggak kasusnya itu gimana? Sama kan? Iya. Sama nggak dengan ke hari ini? Sama kan? Pergi dia ke Paul Zhang. Dia bilang sama Paul Zhang, tidak saya urusi dia. Akhirnya Paul Zhang juga berkoar seperti Edis. Akhirnya kami ribut. Terbukti nggak saya tidak mengurusi dia? Kan tidak terbukti kan? Akhirnya dia mengaku kan? Itu live Kabang Iya. Ini kan lagi live di Komal sebelah. Apologet paling dangdut. Iya guys. Gue sampai nggak mandir ini. Tapi sebenarnya gini guys ya. Gini. Ini semuanya kayak apa ya? Nggak ada yang patut disalahkan sih. Ini kalau kita bilang lanjut dulu bang, iya nggak ada yang patut disalahkan. Bentar aku naikin Bang Muto dulu. Ini tunggu, coba ngomong dulu. Ini aku males ribut-ribut. Ini ya ribut-ribut suara membal ya. Halo. Ya. Jadi nah gimana membal enggak nih. Membal enggak apa gimana nah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sejam yang lalu itunya. Karena di Komalen udah nggak begitu, udah berbeda lagi. Ya satu sisi juga internal sih, maksudnya si Rudi sama si Edis itu ya. Internal kan? Ya maksudnya kalau mungkin si Rudi itu nyerang si Edis di saat dia apa lagi itunya kali ya, lagi panas-panasnya masalah penyelidikan itu karya iblis atau karya Allah. Suara Akimoto nggak kedengar kata mereka. Nanti dari elunya. Dari guanya. Apaan? Ini udah. Sengaja dikecilin kali.
Kok dikecilin, kejauhan, kagak ada urusan. Sama aku suara nggak connect ya. Ini outputnya udah aku besarin. Suara aku gede diterima penonton, suara Kimoto kecil diterima penonton. Di aku gede. Pakai mic Tyson benar. Mike Tyson. Nah, jadi sebenarnya itu gini ya. Ini apa yang dilakukan oleh Kristen ya? Rudy sama Edis. Kita di Islam jangan kayak gitu ya. Ya, teman-teman ya. Jadi ibarat kita diajarkan untuk dewasa. Jadi kalau sesama muslim, kalau kamu merasa salah, carikan WA-nya, ngomong di belakang, jangan sampai banyak orang tahu. Nah, ini merupakan hal yang gak baik gitu guys. Ya. Oh, kalau memang dia sudah diperingatkan, jangan seperti itu. Ini merugikan umat. Semuanya ini berlandaskan niat yang baik untuk bela agama. Kenapa kalian memanfaatkan umat? Kan gitu. Udah kita ingatkan. Dilakukan lagi. Ban. Arti ban apa? Jangan pernah live lagi. Karena kamu udah diperingatin, tetap saja. Masih kekeh baru bongkar. Tapi kalau secara frontal langsung bongkar, itu nggak dewasa guys. Karena kayak contoh nih ya, ada orang yang menjelekkan istri Anda dan Anda adalah seorang suami. Istri Anda di luar seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apakah Anda begitu datang langsung ceraikan dia? Nggak bisa guys, nggak dewasa. Tunggu dulu saat pikiran negatif. Iya, saat pikiran negatif itu sudah ada di dalam pikiran kalian. Tunggu pikiran positif dari istri Anda. Klarifikasinya apa? Kalau itu alasannya itu enggak masuk akal, jangan juga untuk ngambil kesimpulan. Mana tahu saat itu syaiton sedang menyelubungi pikiran Anda untuk menerima kebenaran itu. Maka cari tahu lagi, benar nggak ini kebenarannya? Tenang guys, kesalahan itu akan terus berjalan untuk membongkar dirinya sendiri, nggak usah tahu. Jadi dengan semua itu, mau buku belum dibalas tuh sama Kimoto tuh. Nah, tapi daripada hal ini, seharusnya kan bisa dibicarain dari belakang. Dari belakang dibicarain, ini bagaimana di gini. Kalau memang nggak ada pertanggungjawaban, kita minta sampai dipertanggungjawabkan. Kalau memang nggak bisa, baru di speak up. Ini tidak lain daripada saling serang. Berawal dari saling serang, jadi panas, terus tenaritas. Nah itu tenaritas hal yang ini guys. Jadi jangankan di Kristen, di Islam juga ada kayak gitu. Saat aku lebih tenar, hingga nanti apa? Takdimnya kita, misalkan sadar diri kita akan minimnya kita gitu, itu hilang. Taunya kita itu plus banget gitu. Ada tuh guys model-modelan kayak gitu. Nah makanya dari video ini sebenarnya kayak mempertontonkan kepada kita, jangan merasa plus terus. Jadi saatnya ada minus orang, coba dibicarakan dari belakang. Biar orang itu saat dia kesel kita bahas minusnya dia keluarin minusnya kita untuk saling menguji. Tapi kalau langsung di up media, ini sarapan orang. Sarapan orang ya, lah Kristen sama aja, lah Islam sama aja. Di mana bedanya guys? Nah makanya aku sangat tidak setuju kalau ada yang namanya menjatuhkan sesama itu di media. Itu nggak bagus. Klarifikasi dulu di belakang. Kalau memang sudah diperingatkan masih bandel, ini boleh di up. Biar orang mewanti-wanti terhadap hal yang salah ini. Gitu ya guys ya. Bahwa rantangan di... Gimana? Untuk lanjut. Iya. Ini suaranya udah di bawah, udah itu belum? Gimana ya teman-teman? Udah bagus belum?